Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Buya Yahya, saya izin bertanya mengenai bermakmum kepada imam yang panjang pendeknya salah, matnya salah. Apakah kita harus mufarokoh atau bagaimana? Lalu apabila imam sering menjadi imam, kita bisa prediksi kesalahan imam tersebut sebelum sholat. Apakah kita harus mengikuti sholat berjamaah atau kita niat munfarid dari awal gitu? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib di dalam sholat itu dalam bacaan Al-Quran hanya surat Al-Fatihah saja. Dan di dalam membaca surat Al-Fatihah ada yang fasih, benar, dan ada yang tidak benar. Yang fasih dalam istilah fikihnya namanya qari. Yang nggak benar, yang bacanya belepotan, namanya ummi. Pertanyaannya, bolehkah ini pertama dari awal kita tahu kalau dia bacanya nggak benar? Bolehkah kita bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya salah-salah? Tapi salah-salahnya bukan disengaja, memang dia belum bisa benar baca Fatihah, atau memang lidahnya lidah susah. Fa jadi pak. Alhamdulillah Al-Fatihah tidak ada paknya. Aman. Orang Sunda nggak aman, dijamin nggak lahan fa-nya, karena Al-Fatihah tidak pakai pak. Atau orang Jawa haknya jadi kap. Bagaimana? Kan berubah maknanya. Kap. Nah, kalau ada Anda makmum dan tahu imamnya adalah bacaan Fatihahnya belepotan, kita bicara tentang sah dan tidaknya dulu. Nanti disebutkan dalam kitab ini, kitab Safinah juga. Tidak sah, ini pendapat yang pertama. Tidak sah orang yang bacaannya benar ngikuti imam yang bacaannya nggak benar, itu tidak sah. Itu pendapat yang pertama. Seperti juga bacaannya benar tapi nggak pakai bismillah. Sementara menurut mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Berarti Fatihahnya nggak sempurna. Menurut pendapat yang pertama, jika Anda bermakmum dengan orang yang Fatihahnya nggak pakai bismillah, maka sholat Anda tidak sah. Jelas? Itu pendapat yang pertama. Kenceng. Tidak apa-apa kita ikuti. Cuman ada suatu saat kita harus luas. Pendapat yang pertama ini dalam istilah fikihnya disebut al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Itu pendapat yang dikukuhkan. Kalau menurut imam bacaannya nggak sah, maka menurut makmum bacaan imam nggak sah, maka makmum nggak boleh ikut imam. Makanya kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang nggak pakai bismillah. Ini pendapat yang pertama, karena kita mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, ini perlu kita sosialisasikan. Pendapat yang kedua, karena kadang kita ketemu dengan orang yang nggak tahu diri di Indonesia, tiba-tiba nggak pakai bismillah, sudah begitu maksa jadi imam, susah diatur. Atau gara-gara dia bangun masjid pengen jadi imam terus, bacaannya belepotan. Lalu bagaimana ini? Pendapat yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imami. Kalau memang dia sah menurut dia, memang nggak bisa yang lainnya, haknya juga tetap begitu, dirubah-rubah juga nggak bisa, berarti kan sah menurut dia. Setelah sah menurut dia, kita ngikut di belakangnya juga sah. Ini agak luas pendapat yang kedua ya. Jangan kaku-kaku datang sebuah masjid ataunya bacaan imamnya belepotan lalu Anda misahkan diri, nggak perlu. Takut jadi fitnah nanti. Ya, mungkin di kampung itu memang nggak ada imam kecuali dia. Nah, sudah begitu bacanya nggak benar, Anda mampir, Allahu Akbar, lanjutkan. Kenapa? Dia adalah memang orang bisanya sampai di situ. Berarti sah menurut dia, karena sah menurut dia, kita pun ikuti sah. Atau tiba-tiba Anda besok bisa haji dan umroh, amin, tak tanya di Mekah nggak pakai bismillah, Anda tidak perlu mufarokoh supaya tidak membuatkan fitnah juga. Anda ikuti, karena apa? Anda ikut pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena mereka punya mazhab tanpa bismillah,
maka atau bismillahnya sembunyi. Kalau bismillahnya sembunyi maka ada masalah, kita sah juga. Ada memang yang nggak pakai bismillah, karena mereka madhabnya tidak pakai bismillah, Anda boleh ngikut di belakangnya. Cuman saat Anda mau jadi imam, jangan sampai Anda nggak pakai bismillah. Jadi gini, kalau jadi imam Anda yang bijak, maksud bijak adalah selagi Anda di kalangan madhab Syafi'i, Anda harus pakai bismillah. Satu. Yang kedua, jika memang bacaan Anda gak benar atau belepotan, Anda jangan maksain jadi imam. Saya paling takut kalau suruh jadi imam. Saya kalau jadi imam tuh berat ya. Paling kalau saya pernah imam di Masjidil Haram, tapi sama jamaah sendiri itu. Jadi kalau saya jadi imam di Masjid At-Taqwa, masjid sini, saya tidak berani jadi imam. Kenapa? Ada yang bacanya lebih bagus, nggak usah maksain. Kenapa gitu? Saya bacaan Fatihah saya itu kelas sah, belum kelas indah, kelas sah gitu saja deh. Kelas sah saja saya harus tahu diri. Saya masih kalah dengan ustadz-ustadz yang masya Allah, kalau di Cirebon ada ustadz ini bagus-bagus. Saya tidak perlu maksain jadi imam, kecuali dipaksa, ya terpaksa betul, namanya dipaksa. Nggak usahlah memaksain diri. Nah, ada orang tidak bijak, wah pengennya jadi imam terus, padahal bacaannya nggak karu-karuan, bikin orang di belakang ngedumel semuanya. Nah, kalau Anda jadi imam yang bijak, jika ternyata bacaan Anda kok kurang baik, ada yang lebih baik, tidak ada salahnya Anda serahkan kepada yang lebih baik, asalkan akidahnya benar. Bijak. Kalau ternyata Anda itu punya imam nggak bijak, maka jadilah makmum yang bijak, ngerti ngambil pendapat yang kedua, jangan bubarin diri di belakangnya gara-gara imamnya tidak bijak. Pernah saya suatu ketika sholat Jumat nih, belum mondok, sebelum di Cirebon, masih di Jawa Timur sana. Biasanya kita sering sholat Jumat tuh pindah-pindah, pengen tahu keadaan. Suatu kita masuk satu masjid di kampung tuh, masjidnya bagus, khotibnya nggak jelas ngomong apa, setelah itu baca surat Fatihah nggak jelas, cepet banget, selesai. Wah enak, cepet. Sebenarnya kita tanya siapa yang jadi imam dan yang khotib tadi, dijawab sama orang situ, yang imam dan yang jadi khotib itu adalah yang bangun masjid. Rupanya dia bangun masjid pengen jadi kiai, jadi maksa jadi imam, diganti nggak mau, ramai kalau di masalah pergantian. Dia dikasih jadwal sebulan sekali, pas saya datang, selebihnya benar-benar semuanya, hanya dia toh diputus nggak mau, marah rame. Nah, orang bangun masjid pengen jadi kiai, dia tidak bisa jadi kiai, jadi imam. Itu mana namanya imamnya tidak bijak. Karena imamnya tidak bijak, yuk jadi makmum yang bijak. Jangan mufarokoh, takut jadi fitnah. Karena memang semampunya dia seperti itu, sah bagi dia, maka kita pun ngikuti, adalah sah. Baru nanti kalau masih dari awal, selagi masih ada pilihan, milihlah engkau, cari imam yang benar, yang baik, yang tidak bikin ngedumel hatimu. Wallahu a'lam.